Iya. Baik, ya. Jadi begini, memang khusus untuk mereka yang punya masalah dengan ginjal, itu memang ada perlakuan khusus. Ya, karena apa? Untuk memperbaiki organ, kita membutuhkan sel yang banyak supaya cepat pulih ya, kemampuan organ itu, fungsi organ itu cepat pulih. Namun khusus untuk ginjal, ya orang yang gagal ginjal itu sebetulnya kenapa kok minumnya dibatasi? Karena kemampuan ginjal itu untuk menyerap air itu sudah terbatas ya, kemampuannya menurun. Nah, kemampuannya itu bukan kemampuan harian, tetapi sebetulnya kemampuan per sekian detik itu menyerapnya ini sekian banyak air gitu ya. Nah, tetapi karena di dunia kedokteran itu tidak ada satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ginjal, ya. Walaupun sebetulnya ginjal itu butuh air, kalau nggak ada air atau semakin dibatasin, semakin sedikit, maka ginjalnya pasti akan semakin rusak. Karena memang ginjal membutuhkan air, seluruh organ tubuh kita membutuhkan air untuk bisa bertahan. Ya, karena air memang syarat mutlak ya untuk supaya organ tetap bisa eksis untuk berfungsi dengan baik. Airnya harus cukup. Nah, apabila dia sudah tidak mampu menyerap air, sehingga akhirnya air itu akan berada di mana-mana, bisa ada di paru-paru, ada di jaringan di kaki dan sebagainya, sehingga menjadi bengkak. Nah, oleh sebab itu diperlukan pembatasan air minum. Nah, banyak orang kemudian memahaminya secara keliru, ya karena sebetulnya memang itulah yang terjadi ya, bahwa kalau air dibatasi, ginjal pasti akan semakin rusak. Nah, di dunia kedokteran yang dilakukan apa? Rusak biar memang sudah nggak bisa dibetulin. Nanti kalau tidak mau cuci darah, mau normal kembali, ya harus dicangkok, harus diganti dengan organ lain atau dengan ginjal yang lain, ya harus ditransplantasi. Nah, sehingga itulah yang dilakukan, tindakan yang dilakukan. Namun dengan kita mencoba untuk mengandalkan terapi stem cell, maka air minumnya harus ditambah. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, untuk di komunitas ini, kita betul-betul mempelajari bagaimana menangani berbagai penyakit. Di sini kami bukan mau jualan, kami hanya berbagi informasi, dan setiap kami yang mengundang saudara yang hadir, itu akan dibekali pengetahuan-pengetahuan agar benar-benar bisa membimbing pasien-pasien untuk mencapai satu tujuannya, yaitu kesembuhan. Jadi kami bukan menjual produk, kami akan selalu terus mengupgrade diri untuk belajar terus, agar bisa punya kemampuan untuk membimbing orang-orang yang sakit agar bisa mencapai kesembuhannya. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, jadi bagaimana menangani orang yang punya masalah dengan ginjal? Yang pertama, air minum harus ditambah secara bertahap. Satu hari misalnya minumnya cuma 350 cc misalnya satu hari. Nah, perlu minum ditambah dengan cara minumnya sedikit demi sedikit. Saya sarankan minumnya 1 teguk atau 2 teguk sekali minum. Ya, 1 atau 2 teguk saja sekali minum. Tetapi setiap 10 menit diulang kembali. Minum lagi, 1-2 teguk lagi. Jangan lebih dari itu. Karena penyerapan dari ginjal ini lambat, ya, sehingga memang dibatasi. Namun tetap supaya selamat, satu-satunya syarat yang harus dipenuhi, airnya harus kembali normal. Kalau airnya minum tidak bisa kembali normal, tidak akan bisa berfungsi normal ginjal itu. Nah, setelah itu ditingkatkan, kita lihat, kita pantau, ya, apabila tidak ada air yang berlebihan, ya, 1 minggu bisa ditambah lagi dengan beberapa cc lagi, ya.